Hai guys, pernah dengar nama Umbul Sukakerta? Kalau belum, kamu wajib tahu. Karena di balik nama yang terdengar kuno ini, tersimpan asal-usul Kabupaten Tasikmalaya yang sebenarnya. Bayangin, ratusan tahun yang lalu, di tanah pinggiran yang sekarang menjadi kampung halaman banyak orang ini, ada sebuah wilayah kecil yang jadi cikal bakal lahirnya pemerintahan lokal pertama di Priangan Selatan. Dan perjalanannya nggak mulus-mulus banget, ada kerajaan jatuh, perang besar, pilihan sulit, sampai dianugerahi dari Sultan Agung sendiri. Nah, di video kali ini, kita bakal jalan-jalan ke masa lalu, nggak pakai mesin waktu, tapi lewat kisah Umbul Sukakerta yang berubah jadi Kabupaten Sukapura, cikal bakal Tasikmalaya yang kita kenal sekarang. Jadi, bersiaplah kuping dan otak sebentar, karena sejarah itu bukan hanya soal tanggal dan nama, tapi juga soal keputusan, loyalitas, dan warisan yang masih hidup sampai hari ini. Di kaki Gunung Galunggung, di wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Tasikmalaya, pernah berdiri sebuah entitas pemerintahan kecil bernama Umbul Sukakerta. Inilah cikal bakal lahirnya Kabupaten Sukapura, nenek-nenek moyang dari Tasikmalaya modern. Umbul Sukakerta terletak di Kecamatan Salopa, dengan pusat pemerintahan di Dayeuh Tengah. Wilayah ini diberkahi alam yang luar biasa, tanah pinggiran, sumber daya berlimpah, dan posisi strategis sebagai penghubung antara pesisir utara Jawa dan pedalaman Priangan. Kondisi ini menjadikan tempat ideal bagi tumbuhnya komunitas pertanian yang, seiring waktu, berkembang menjadi kesatuan politik lokal dengan struktur pemerintahan yang terorganisir. Pada masa awal, Sukakerta berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran, dengan Dayeuh Tengah sebagai pusat administrasinya. Sistem pemerintahannya bersifat feodal, daerah kecil seperti ini tunduk pada kerajaan pusat, namun tetap menjalankan otonomi lokal dalam batas tertentu. Namun semuanya berubah di penghujung abad ke-16. Tepatnya pada tahun 1579, Kerajaan Sunda Pajajaran runtuh. Kekosongan kekuasaan ini memicu masa transisi yang penuh gejolak di seluruh Priangan, termasuk Sukakerta. Wilayah ini sempat berada di bawah pengaruh Kesultanan Banten, sebelum akhirnya pada awal abad ke-17, secara bertahap masuk ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram yang sedang gencar memperluas wilayahnya. Di bawah Mataram, status Sukakerta berubah. Dari entitas otonom, ia diturunkan menjadi umbul, setara dengan kewadanaan, dan dimasukkan ke dalam struktur administrasi Priangan yang lebih luas, di bawah koordinasi Dipati Ukur, penguasa daerah Mataram di Priangan. Saat itu, kepemimpinan Umbul Sukakerta dipegang oleh Raden Wirawangsa, seorang tokoh lokal yang dihormati. Ia membuktikan kesetiaannya ketika Mataram melancarkan ekspedisi besar ke Batavia pada tahun 1628 sampai 1629. Sukakerta juga serta dalam kampanye militer ini melalui koordinasi Dipati Ukur. Namun, ekspedisi itu gagal. Kegagalan ini memicu pemberontakan Dipati Ukur terhadap Mataram. Di tengah kekacauan politik, Raden Wirawangsa dihadapkan pada pilihan sulit. Ikut memberontak atau tetap setia pada Sultan Agung? Dengan pertimbangan matang, ia memilih setia. Keputusan ini ternyata menjadi titik balik sejarah. Sebagai penghargaan atas kesetiaan dan keberaniannya, Sultan Agung menobatkan Raden Wirawangsa sebagai Mantri Agung Bupati Sukapura pada 26 Juli 1632 Masehi, bertepatan dengan 9 Muharram tahun Jim akhir. Ia juga dianugerahi gelar kehormatan Tumenggung Wiradadaha. Bersamaan dengan itu, pusat pemerintahan dipindahkan ke Sukaraja, yang kemudian menjadi ibu kota Kabupaten Sukapura. Penobatan ini bukan hanya diberikan secara pribadi, tapi kelahiran resmi sebuah kabupaten baru di tanah Priangan. Umbul Sukakerta yang dulu kecil, kini menjelma menjadi entitas politik yang mandiri dan diakui oleh kerajaan terkuat di Jawa. Dari masa feodal Pajajaran, melalui dinamika integrasi Mataram, hingga akhirnya menjadi otonom kabupaten, perjalanan Umbul Sukakerta adalah cerminan dari ketangguhan, strategi, dan kebijaksanaan kepemimpinan lokal yang mampu menavigasi masa-masa sulit. Hari ini, ketika kita menyebut Tasikmalaya, kita juga mengenang akar sejarahnya, Umbul Sukakerta yang menjadi fondasi lahirnya Sukapura, sebuah warisan sejarah yang tak boleh dilupakan.
Sekian video kali ini tentang asal-usul Umbul Sukakerta yang menjadi cikal bakal Kabupaten Sukapura, nenek moyang dari Tasikmalaya modern. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sejarah kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita sejarah menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.